Yang terhormat, Dewan Juri, Moderator, tim oposisi, dan audiens yang saya hormati. Bayangkan, sebuah desa yang dulunya subur tapi kini kering kerontang. Air tidak bisa lagi diminum, sawah-sawah rusak, dan udara dipenuhi debu. Dan anak-anak menderita penyakit kulit. Semua itu bukan karena perang atau bencana alam, tetapi karena tambang yang merusak lingkungan sekitar mereka. Hari ini kami dari tim afirmasi berdiri untuk menyatakan bahwa kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh tambang bukan sekedar pelanggaran lingkungan, tetapi juga pelanggaran hak asasi manusia. Karena hak untuk hidup sehat, air bersih, tanah subur, dan udara layak adalah bagian dari hak asasi manusia yang dijamin hukum nasional dan internasional. Definisi dari apa yang kita bicarakan, yang pertama, kerusakan lingkungan akibat tambang. Hal ini mencakup pencemaran air, udara, degradasi tanah, deforestasi, dan hilangnya mata pencaharian akibat pertambangan yang tidak berkelanjutan atau melanggar kaidah lingkungan. Lalu yang kedua yaitu pelanggaran HAM, segala tindakan yang secara langsung atau tidak langsung melanggar hak dasar manusia seperti hak atas hidup, kesehatan, lingkungan bersih, dan penghidupan yang layak. Kami membatasi mosi ini pada aktivitas tambang yang berdampak sistemik dan merusak hak-hak dasar masyarakat sekitar, baik oleh korporasi maupun negara yang membiarkannya. Pembicaraan kita berawal dari satu pertanyaan yang sederhana, yaitu apakah kerusakan lingkungan hanya sekedar pelanggaran administratif atau sudah layak dikategorikan sebagai pelanggaran HAM karena merusak kehidupan manusia secara langsung? Kami meyakini jawaban itu adalah iya. Argumen saya yang pertama, lingkungan sehat adalah hak asasi manusia. Hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat telah diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia. Ketika tambang menyebabkan air menjadi tercemar, udara terpolusi, dan tanah tidak lagi bisa ditanami, maka itu bukan sekedar kerusakan ekosistem, tapi perampasan hak hidup manusia. Pada tahun 2022, PBB secara resmi mengakui bahwa hak atas lingkungan hidup yang bersih adalah bagian dari HAM. Ini diperkuat dalam laporan Dewan HAM PBB yang dijadikan dasar dalam berbagai keputusan pengadilan internasional. Maka ketika aktivitas tambang menghilangkan akses masyarakat pada air bersih, udara segar, itu adalah bentuk nyata dari pelanggaran HAM, bukan sekedar pelanggaran teknis. Lalu argumen saya yang kedua, yaitu tambang seringkali menyebabkan krisis kesehatan dan ekonomi. Dampak tambang tidak hanya terlihat di alam, tetapi dirasakan juga di dalam tubuh dan perut manusia. Pencemaran air oleh logam berat, debu batubara, dan kebocoran limbah membuat masyarakat menderita penyakit kulit, ispa, bahkan kanker. Selain itu, tanah yang rusak membuat petani dan nelayan kehilangan sumber penghidupannya. Contoh kasus tambang yang ada di Buyat, Sulawesi Utara pada tahun 2004 menyebabkan pencemaran udara logam berat hingga menyebabkan kelumpuhan, kematian janin, bahkan gagal panen. Lalu data Walhi pada tahun 2021 mencatatkan ada lebih dari 600 desa di Indonesia yang terdampak langsung oleh pencemaran tambang yang menyebabkan krisis air, konflik lahan, dan gangguan kesehatan. Maka jika tambang membuat orang sakit dan lapar, itu sudah melanggar hak atas kesehatan dan kehidupan yang layak. Dua hal yang sangat fundamental dalam HAM. Lalu yang ketiga yaitu negara yang membiarkan kerusakan tambang gagal melindungi HAM warganya. Dalam prinsip HAM, negara memiliki kewajiban positif untuk melindungi warganya. Artinya negara bukan hanya dilarang melanggar HAM, tapi juga wajib mencegah adanya pelanggaran HAM oleh pihak lain, termasuk korporasi tambang. Namun kenyataannya, banyak kasus tambang yang justru dilegalkan oleh negara, bahkan diberi konsesi lebih tanpa adanya konsultasi dari masyarakat lokal. Negara membiarkan warga tinggal di sekitar lubang tambang, kehilangan air, atau hidup di bawah bayang-bayang longsor. Data Komnas HAM pada tahun 2020 menyebutkan bahwa dari 245 laporan pelanggaran HAM di lingkungan, sebagian besar terkait aktivitas pertambangan dan di antaranya terjadi karena kelalaian negara dalam mengatur dan mengawasi. Maka ketika negara gagal mencegah tambang merusak kehidupan masyarakat, negara turut melanggar HAM secara tidak langsung. Argumen saya yang keempat, kategori pelanggaran HAM akan mendorong perlindungan yang lebih kuat. Menganggap kerusakan tambang sebagai pelanggaran HAM bukan sebagai semantik tapi bentuk dorongan moral dan hukum agar pemerintah dan korporasi lebih bertanggung jawab.
Jika ini dianggap sebagai pelanggaran HAM, maka korban bisa menuntut secara hukum, negara wajib menindak, dan dunia internasional bisa ikut menekan. Contohnya di negara Filipina, beberapa kasus tambang telah dikategorikan sebagai pelanggaran HAM, sehingga kerusakan yang dikarenakan tambang itu bisa dikenakan sanksi internasional dan dilarang beroperasi lintas negara. Ketika tambang hanya dianggap melanggar izin, maka hukum yang berlaku adalah administratif. Tapi jika itu adalah pelanggaran HAM, maka itu menyangkut keadilan bagi rakyat yang kehilangan hak hidupnya. Kami tidak menolak tambang secara mutlak, tetapi kerusakan lingkungan yang nyata dan berulang akibat tambang harus diberi klarifikasi yang tegas bahwa itu adalah pelanggaran HAM. Solusinya, tambang wajib tunduk pada uji HAM sebelum izin diterbitkan. Negara wajib melibatkan masyarakat yang terdampak dalam konsultasi. Lalu, penegakan hukum harus berbasis pada keadilan ekologis dan HAM, bukan sekedar denda administratif. Maka dari itu, kami menyimpulkan bahwa lingkungan yang sehat adalah dasar manusia. Tambang itu merusak kehidupan masyarakat dan melanggar hak atas hidup, air, serta kesehatan masyarakat. Tentunya hal itu akan terus melanggar HAM manusia. Negara yang membiarkan kerusakan tambang berarti gagal melindungi hak asasi manusia. Maka, demi keadilan ekologis dan perlindungan warganya, kerusakan oleh tambang harus dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Apabila negara terus-terusan memberikan izin kepada tambang yang merusak ekologi manusia, maka negara juga melanggar dari HAM itu sendiri. Saya Arul Iqbal Adiwisna mendukung penuh mosi ini karena hak asasi manusia bukan soal suara, tetapi juga soal air yang kita minum, tanah yang kita injak, dan udara yang kita hirup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.